itu masalah produk, masalah skincare. Jadi saya menduga bahwa ini adalah persaingan usaha. Kemarin juga kita bahas ya, persaingan usaha. Tetapi kalau pada akhirnya ini jadi seperti ini ya, makanya kita bisa ngomong nih karena ini dokter sama dokter, oke. Kemudian pengusaha skincare sama pengusaha skincare punya pengikut banyak, katakanlah begitu ya. Dokter Richard Lee punya pengikut, ini punya pengikut. Oke ya, sama-sama nih punya pengikut. Aku nggak tahu banyakkan yang mana, tapi sama-sama punya pengikut dan bermain di media sosial. Oke ya. Kemudian sama-sama melapor dan sama-sama jadi tersangka. Begitu. Jadi kalau sekarang sama-sama pengusaha skincare, kemudian sama-sama kaitannya dengan produk, berarti pikiran saya ya, maaf ya, ini persaingan usaha. Persaingan usaha itu menurut saya, gitu kan. Ini loop nggak usah yang ini, Nek. Kamu hilang nanti. Oh lah, sudah mulai nyuruh-nyuruh, pokok suruh bahas yang lain. Kamu hilang, nggak saya pakai nih. Nah, oke ya. Hilang kan? Nah, makanya saya bilang sudah. Nah, kalau mau naik, naik komentar. Hilang nanti. Oke. Dan itu menurut saya ya. Itu menurut saya. Menurut saya. Kalau sudah saya katakan bahwa itu menurut saya, artinya itu pendapat saya. Kalau pendapat saya silahkan dibantah dengan pendapat. Kan begitu. Tidak membela-bela, enggak. Gitu. Oke, oke. Tadi buka 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 apa sih ini dah? Buka kedok munafik. Nah, tadi kan Anda pakai produknya Dr. Richard Lee dan tidak ada Iya, masalah apa-apa. Ya kan? iya, iya, Tidak ada masalah apa-apa. Memang betul itu produknya dokter ini, dokter siapa namanya? Richard Lee. iya. Saya pakai moisturizernya bagus banget. Habis itu pakai serum goldnya juga bagus. Dulu kan pakainya yang brand Wardah ya, kesepil. Nggak terlalu ngefek. Mohon maaf ya. Tapi bukan berarti jelek ya, mungkin kurang cocok. Jadi skincare itu cocok-cocokan. Jangan pernah bilang jelek. Itu kan hasil ini orang ya, hasil Oh iya, penelitian iya. dia. Jadi kita bilangnya mungkin kurang gimana. Pas aku pakai skincare Dr. Richard, sebagus itu sih. Jadi mukanya tuh juga jadi jarang-jarang jerawatan. Nah, pada situ aku juga pakai punyanya si Dokter Reza. Bagus semua, nggak ada yang nggak bagus. Semuanya bagus. Udah Bepom pula. Iya. Mungkin itu laris, barang itu laris menurut anu kah? Iya, Barang yang jadi Ibu pakai katanya tadi. Dokter Richard kan Sela Saukia sama DRG kan sama Melvina kan termasuk yang empat ini ya, yang skincare paling ini kan, paling omsetnya bagus. Jadi kayaknya dicecer sama pesaing yang tidak suka. Nah, kalau itu apa namanya? Buka Persaingan kedok. bisnis. Persaingan bisnis, Nah, Pak. bisnis. Oke. Oke. Persaingan bisnis itu baru pendapat ya, mikirnya aja gini. Sekarang nih saya bilang sama teman-teman ya. Ada penjual nasi yang Jakarta itu apa? Apa itu yang ada ketupatan Jakarta itu apa namanya? Gado. Nasi. Ya gado-gado katakanlah. Gado-gado di sebelah, persaingannya gado-gado di sini. Pasti si penjual di sini bilang, nggak mungkin dong bilang gado-gadonya sana enak. Pasti dia bilang, gado-gado saya lebih enak daripada gado-gado yang di sana. Kalau itu namanya persaingan bisnis. Kalau sudah menyentuh produk namanya persaingan bisnis. Oke, ya mudah-mudahan ini bisa jadi bahan kajian ya dari pengacaranya ya, gitu. Oke, saya ingin meminta si siapa namanya, Memahir. Coba karena tadi kan saya sudah baca, tadi sudah saya baca terkait dengan terkait dengan Undang-Undang Kesehatan. Coba cari pasal 435.
Di Undang-Undang Kesehatan, Ya, Undang-Undang Kesehatan tuh pasal Undang-Undang 43. nomor nomor 17 tahun 2023 yang baru nih. Ya. Berapa jam? Enggak, ini Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Ya, Mau dibacakan? cari pasal 423. Pasal 423. Iya, Tunggu deh, aku ketik aja deh. Terus, aku nggak dapet ininya, PDF kayak yang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pas enggak itu kesehatan, langsung pasal... Itu ada ketik dokter saja. Janet itu Bapak naikin. Pasal berapa tadi? 423? 435. Oh iya, 435. Iya. 435, oke. Selamat malam Dokter Janet. Apakah Dokter Janet bersedia untuk menaiki gimana sih? Untuk dinaiki agak susah ngomongnya. Susah Ini saya ngomongnya Dokter bacakan ya, Janet. Mr. Ji. Oke, silakan. Nih, pasal 435 Undang-Undang Kesehatan. Dalam kurung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Mengatur pidana bagi setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda, berfungsi untuk melindungi konsumen dan mendorong kualitas produk terutama pasca kasus cemaran obat sirup berbahaya. Oke, Sudah, stop dulu. segini aja. Dendanya berapa? Dendanya berapa? Di sini tidak disebutkan dendanya, Mr. Ji. Oke, kalau di saya kok disebutkan apa bedanya ini? Oh Dendanya ya, 5 tunggu ya. miliar. Aku kurang lengkap nih. Oke, dendanya 5 miliar. Oke, 5 miliar. Oke, di sini judulnya yaitu tadi dibacakan setiap orang. Ayo mulai setiap orang. Aku nggak lengkap ini. Tadi yang kamu dapat apa itu? Yang setiap orang yang memproduksi. Oh ya, setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan Oh, atau alat oke. kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau Nah, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. oke, stop sampai di situ ya. Ini namanya setiap orang tuh siapa yang dituduh ini berarti Dokter Richard Lee. Memproduksi itu siapa? Apakah Dokter Richard Lee memproduksi? Pak, masih Tidak. masih perlu dikaji kan? Nah, kemudian mengedarkan sediaan farmasi. Farmasi itu apa? Teman-teman, farmasi itu apa? Tentang obat. Oke, sampai di situ. Ya, obat-obatan. Kemudian, dan atau alat kesehatan. Alat kesehatan itu seperti apa, teman-teman? Kayak jarum suntik gitu kan. Ya, oke, itu namanya alat Infus. kesehatan. Oke. Kemudian, yang tidak memenuhi standar, tidak memiliki izin edar, atau tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu. Oke, dari sini dulu kita bahas. Tadi menurut buka buka kedokmu tadi dia bilang aku pakai bagus kok kan gitu ya. Ya, Nah, kalau aku pakai bagus, kalau dibilang di sini tidak memiliki khasiat atau manfaat, ada nih satu orang nih yang sudah menerima manfaatnya, bagus kok, gitu kan? ya. Eh, artinya apa? Ada manfaatnya, bagus, begitu. Oke, kalau itu dilanggar, maka di diancam dengan pasal diancam dengan pasal 138. Coba di pasal 138, Pemahir.
Mahir pasal 138. Ini ada yang mau naik siapa ya? Bis tungkel tuh mau naik betul kah? Namamu kok bis tungkel tuh maksudnya bis tungkel tuh apa? Bis tungkel mau naik betul bis tungkel. Oke, saya baca ya biar gak menunggu Mahir ya. Pasal 138 tadi sudah disebutkan di dalam berita ini. Ayat 1, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat, bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu. Ayat 3, setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu. Ayat 4, pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu pasal 38. Ayat 5, produksi, promosi, dan peredaran PKRT harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat 6, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi produk, pengadaan, penyimpanan, promosi, dan peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT sesuai dengan kewenangannya. Oke. Sekarang ini kita tanyakan nih terkait dengan pasal 138 ayat 2. Ini dikenakan di ayat 2 dia. Setiap orang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, salah satunya ini mungkin mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi. Ini terkait dengan farmasi. Apakah yang didakwakan itu masuk dalam kategori farmasi? Ya kan? Kita belum tahu nih. Kita belum tahu nih ya teman-teman ya, kita belum tahu. Oke, sekarang ke pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sudah dibuka belum, Mahir? Sudah. Oke, silakan dibaca pasal 62. Pasal 62, sebentar, saya scroll dulu. Pasal 62. Ya, kita belajar dari sini ya teman-teman ya. Kira-kira ada masuk apa enggak gitu ya. Karena di pasal Besok jadi ulangan. Iya, iya ini. Iya. Ya. Nih, 62 ya. Iya. Pasal 62. 1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, ayat 2, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar rupiah. 2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sudah. Lanjut ya? Belum. Lanjut. Belum kan? Iya ya. Yang kedua ya.
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat 1, huruf D dan huruf F dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, Yang ini yang ketiga, pasal terhadap yang Pak sudah berhenti dulu. Sekarang kita ke pasal 8. Karena tadi kan yang pasal diatur 8. sebagaimana diatur pada pasal 8, 9, 10 gitu kan? Ya Iya. enggak, teman-teman. Nah, kita melihat lagi ke pasal 8-nya sekarang. Silakan. Naik pasal Ya, 8. ya. Mudahan gak lemot nih. Pasal Enggak lah. 8. Iya. Nih. Ada ya. Nih ya, banyak banget deh. Iya, harus 1. dibaca semua itu. Minum Pasal dulu. semuanya. Iya, Udah minum. pasal 8 gitu. Iya. Pasal 8 ya. Bab 4 perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 8. 1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang 2. A. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan undang-undang. B. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. C. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. D. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. E. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. F. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. G. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. H. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal, ini halalnya tanda kutip ya, yang dicantumkan dalam label. I. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Yang terakhir J ya. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini ada yang kedua nih dalam kurung. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Ketiga, pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. 4. Yang terakhir 4 ya. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Sekian Mr. G, sudah. Oke, keren. Terima kasih. Ayo teman-teman kita diskusi. Sekarang tuh, ini Mbak buka kedok. Kamu ada handphone berapa di situ? Handphone 1 aja. Oke, berarti nggak bisa ketik apa itu farmasi.
Intinya sih aku paham ya. Sebenarnya kan in case Eh, pertama itu kan si Dokter itu mempermasalahkan DNA salmon itu kan yang menurut dia itu ilegal. Sebenarnya di sini intention dokter itu tidak ada tujuan jahat. Dia ingin mengenalkan kepada wanita, ini loh teknologi yang baru di luar negeri sana, di Amerika sama di Korea udah pakai DNA salmon suntik di rumah aja. Itu sebenarnya ada hmm, efisiensi buat aku nih yang jarang ke klinik bisa pakai di rumah gitu buat teman aku yang hmm, kerja di takeaway Hong Kong jadi nggak perlu bolak-balik ke klinik kan karena kan kalau klinik harus bayar dokternya gitu kan harus bayar 2 kali tapi kalau dengan DNA salmon itu kita bisa pakai di rumah jadi tanpa perlu ke klinik jadi cukup-cukup bayarnya aja dan itu pun di kalau pas promo itu juga dapatnya 1,2 dapat 2 nah yang bermasalah kan repackingnya aku juga dulu pernah ditawarin bisnis makanan repacking loh tapi asal usernya sana nggak masalah dan pada situ kan teman aku nih yang make dia nunjukin nih aku ada kayak kutil di pipi loh aku pakai DNA salmon dokter itu hilang dan dia nunjukin mukanya dia bener-bener glowing jadi nah kan di fitnah tuh dia aku lihat di artikel si dokter ini membeli dari online shop yang bukan Gadeskin itu fitnah banget sih sedangkan aku ada beberapa bukti bahwa yang langsung beli dari Gadeskin itu bener-bener ada dari ini apa si itunya bener-bener ada tutupnya, ada jarumnya, bener-bener rapi. Seperti halnya pengguna customer skincare DRL deh, rapi banget kan packagingnya. Jadi enggak dan dokter aja tuh ada Bepomnya, ada Kemenkesnya, dan dia tuh terakhir cabut kan Maret 2024 dia cerita banget tuh Maret 2024 dia dipanggil sama Deputi Bepom dan dia menceritakan dia nggak ada niat jahat dia hanya ingin memperkenalkan kepada wanita bahwa ini penggunaan DNA salmon bisa di rumah aja tapi ternyata karena di sini peraturan yang nggak boleh pakai jarum ya udah saya ikutin nah si dokter ini beli Oktober 2024 dengan platformnya aku lihat bukan platform Godeskin sedangkan di Maret itu dokter Richard udah nggak jual makanya aku bingung kok bisa si Polda itu menaikkan itu sedangkan banyak banget yang dia nggak belinya di Gadeskin pak dia tuh nggak belinya di Gadeskin tuh hmm, aku kayak gila sih aku aja yang beli Gadeskin tuh packagingnya selalu ini loh bagus rapi nggak ada jadi nah, aku hmm. lihat di artikel ternyata si dokter itu tidak ada beberapa yang dia nggak beli di Gadeskin nah yang wet Iya, tomato ini dokternya udah ngejelasin kan dia ada open PO ke pabriknya saya minta L-glutathione dari ekstrak white tomato dan pabrik menyanggupi dan di gambar si kapsulnya ada tulisan WT kapsul jadi gila sih kalau difitnah lagi dan di sini kan dokter hanya menambahkan itu kan semua hasil dari printer dari si pabrik Imetco-nya kan nah dia hanya menambahkan white tomato karena emang gue ngambil L-glutathione dari white tomato jadi nggak ada maksud nipu gitu sih aku kayak ya Allah sedih sih aku yang merasakan temen aku yang merasakan kok difitnahnya segitu banget gitu loh itu aja sih hmm. sebenarnya speechless keselnya di situ. Iya, iya. Tapi menurut kamu, Dokter Richard Lee ini bisa bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dituduhkan oleh dokter detektif ini. Menurut kamu nih. Dari cara IGS-nya dia sih, dia cuma bilang nggak mau emosi, karena tujuan dia memang nggak pernah mau nipu. Mungkin kalau dari segi marketing, kita sekarang mikir deh, yang namanya Pepsodent atau apa, ada kan marketing bikin putih, bersinar, itu kan jelas-jelas juga overclaim iklan kan, tapi kenapa itu nggak bermasalah kan? Namanya juga kita marketing, ya pasti begitu. Cuma dari segi khasiat, aku bilang ya, dia dari segi produk, dia nggak ada niat jahat. Dia memang benar-benar coba deh packagingnya tuh aja kan kalau nggak emas putih pink ini tuh bener-bener nyesuaiin sama warna kesukaan wanita gold putih jadi nggak ada bener-bener dia tuh nggak ada niat Hmm, jahat sama sekali beneran aku yang udah pakai tuh ngerasain banget kayak ademnya tiap malam makanya kenapa dokter saya bilang yang pakai pasti udah paham deh nah, menurut aku gini ya selagi nanti dokter Richard pun dia kan santai ini karena menurut dia nggak ada niat jahat tapi mungkin hmm. karena si dokter ini membawa korban-korban yang entah dari mana menurut aku tuh semua tuh korban beli bukan korban pakai sedangkan yang make Eh, aja ngerasain menurut aku tuh ya, korban ya, beli ya itu sih Pak ya, 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 kalau menurut aku selagi Dr. ya. Richard nggak ada ini niat jahat dia maju terus dan aku kalau misalnya dia, aku jadi saksi aku mau aja karena aku ngerasain banget muka aku tidak jerawatan lagi semenjak pakai punya Gadeskin sih. Oh, kamu mau jadi saksi kalau memang dibutuhkan? Ya kita mah kemanusiaan aja Pak nggak butuh duit karena saya ngerasain gimana sih Pak kalau ibu-ibu kita ngerasain udah cocok sama yang ini dibanding sebelumnya kita pasti akan Ya, ya. nyaman kan Pak dan ketika produk yang aman kita diganggu kita ada rasa kemanusiaan pengen ngebelain pasti aku udah ngajuin juga kok aku udah DM aku kalau aku sedia temen aku yang di TKW bersedia tapi di biasanya di Zoom tadi dia ngerasain banget 5 tahun dia beli habis-habisan dan itu ngefek banget di dia. Ada pengaruhnya ya dari mukanya ya.
Dia temen aku TKW 5 tahun, dia beli, jadi suaminya tuh di mana sih, di Tegal apa suaminya di Jawa, suaminya yang beliin dia kirimin ke Hong Kong. Dia pakai terus tuh, dia pakai semua. Itu yang apa Oh, body lotionnya yang dibilang stem cell itu ngefek banget di aku. Aku kan orangnya eksim ya. Itu luka aku hilang loh, luka aku hilang loh pakai body lotionnya Dr. Chat itu hilang lukanya. Sumpah aku nggak bohong. Aku tuh benar-benar cuman bisa bela produknya ya, nanti di pribadinya apa aku nggak tahu. Cuman produknya aku bilang di aku ngefek. Tapi kan yang laki lagi ya, skincare tuh cocok-cocokan. Jadi aku juga nggak mau gimana tapi di aku ngefek banget. oke. Oke, bener itu. Namanya skincare cocok-cocokan. Ya seperti saya contoh ini banyak skincare saya nih. Maaf ya, saya bukan promosi ya. Ini satu, ini dua, ini tiga. Yang terakhir ini, yang terakhir ini cuman ini. Yang cocok paling ini karena ini murah cuma 15.000 jadi cocok. Maksudnya cocok dengan isi kantong maksudnya. Oke, saya sekarang menyampaikan dulu ke Dr. Richard Lee. Halo Dr. Richard Lee, di sini ada seseorang yang menggunakan produk Anda dan siap menjadi saksi. Jadi sudah berapa lama tadi Mbak makainya? Kalau aku setahun, tapi kalau teman aku yang di TKW dari 2020 sebelum ada Sidoktif, dia udah 5 tahun make. Makanya dia bilang sama aku, kalau bisa aku Zoom karena kan dia kerja di TKW. Kalau aku baru setahun, tapi setahun ngerasain banget sih. Aku setahun, teman aku 5 tahun. Ini baru setahun aja sudah menikmati. Bagaimana dengan yang sudah bertahun-tahun? Ya kan? Iya, temen aku tuh kemarin apa video call dia cerita nih kan kalau misalnya di wanita kayak ada kutil gitu kan titik. Dia bilang ini aku lepasinnya pakai salmon loh, DNA salmon suntik loh. Dia bilang gitu kan kadang wanita ada kutil ya Bu, kutil kecil gitu Bu. Nah itu dia bilang ngelepasin pakai salmon suntik ditutup hilang. Dia mukanya bener-bener glow apa ya? Pokoknya tuh nggak ada jerawat sama sekali. Dia tuh bener-bener nunjukin Hmm. mukanya ke aku. Oke, oke. Artinya eh, barang yang dibeli tidak ada efek lain ya, tidak ada efek-efek negatif gitu ya menurut Anda ya. Iya Pak. Oke, oke. Ini bagus nih. Begitu dia ngomong, karena dia pakai. Dia ngomong, dia pakai. Nah, pakai merasakan, merasakan. Jadi kalau sudah pakai merasakan ya jelas dia bisa ngomong gitu. Demikian juga yang korban-korban ya. Kalau korban-korban ada yang pakai tidak cocok itu ada prosedurnya. Tidak cocok tuh karena karena tipe kulit kan berbeda-beda gitu ya. Oke, 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 ini keren ini. Ini ada dari dukungan nih dari Molly, Dogi Molly. Wah, ini ya sebaiknya jadi saksi jika masih ada bukti pembelian atau starting pakai. Ya, 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 ya. Begitu. Jadi intinya ada satu satu konsumen daripada Dr. Richard Lee di sini yang merasakan perubahan di wajahnya itu perubahan baik ya, perubahan baik. Artinya sudah sudah ada lah. Kecuali kalau ada semua yang pakai semuanya rusak, itu kan berbeda lagi ya. Tapi kan sudah dinyatakan tadi, ini pernyataan loh ini dan dia mau jadi saksi. Bahkan temannya yang sudah 5 tahun pun mau menjadi saksi. Oke, keren, keren, keren. Saya ingin bahas ini tadi mengenai farmasi dan eh, kalau tadi di Undang-Undang Kesehatan bunyinya adalah farmasi, sediaan farmasi, farmasi, farmasi. Kalau farmasi ya memang ada di antaranya masuk di sana, tapi kalau diakumulasikan atau dialternatifkan, ya bisa di dua-dua undang-undang ini ya, undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen. Memang ancamannya sangat tinggi ya teman-teman ya, sampai 12 tahun penjara. Nah, kira-kira ini teman-teman, apakah ada niat dari dokter siapa namanya? Dokter Richard Lee
untuk melakukan apa yang dituduhkan oleh dokter detektif. Tadi menurut kamu apa, Mbak? Menurut kamu tentang tidak ada niatnya dari ini sudah pernah dijelaskan oleh dokter Richard Lee di media. Iya, dia pernah bilang soal DNA salmon. Niat dia memang ingin memperkenalkan teknologi kan di luar negeri tuh emang udah ada tuh yang DNA salmon suntik. So aku dia tuh pernah bikin IGS tuh yang orang bule pakai itu. Jadi emang udah ada di luar negeri tuh DNA salmon emang di rumah aja tanpa perlu ke Hmm. dokter di klinik udah pakai. Dia ingin memperkenalkan teknologi yang di luar negeri biar kita upgrade. Maksud dia tuh begitu. Tapi ternyata Hmm. karena takut itu jarum, tapi jarumnya udah ada izin ke Menkes, tapi pada saat udah dicabut semua sama BEM, ya udah dia nggak jualan lagi. Jadi makanya dia bilang, apa salahnya gitu loh, repacking. Setahu aku repacking kan dia udah bilang, saya ada bukti pembeliannya dan orangnya juga tahu. Apa salahnya? Makanya dia sampai bingung, apa salahnya? Customernya pun aku ada teman aku sama ada lagi dua orang nggak ada ngefeknya bagus dia bilang glowing nggak ada masalah itu makanya udah bingung Hmm. nggak ada masalah yang make juga bingung apa masalahnya. Oke, oke, nggak ada masalah. Itu orang yang cocok. Sekarang begini, saya, begini ya, begini aja ini, begini ya kecil ya. Gini, tadi ya, kalau kalau jadi saksi kan mau tuh. Tadi mbaknya kan mau, kemudian temannya mbaknya mau. Coba Mau. di DM langsung sama anu, sama ini supaya kalau di misalnya ya, kalau di persidangan itu ndak ae itu karena memang betul-betul pemakainya bukan bukan katanya-katanya gitu, Mbak. Iya Mbak buka, paham ya kan? ini Kalau yang kemarin kemarin kan itu ada tuh, kan iya yang pas iya, sidangnya NM itu kan kelihatan banget kayak saya tertekan apa yang ngomong gitu kan. iya, iya. Oke, aku mau nanya nih, mau nanya. Itu katanya ditarik tuh ditarik kapan? Yang DNA, yang apa yang ditarik? Yang DNA salmon itu ditariknya Maret 2024. Dia cerita banget kok. Dia cerita banget pas itu Maret 2024. Nah, si Dokter ini aku lihat di artikel dia beli Oktober 2024 di platformnya bukan Gadeskin. Jadi maka aku bilang, gimana caranya? Udah tadi ditarik Maret 2024, ditarik Maret 2024, dia udah nggak jual lagi. Nah, sekarang ini dia jualnya DNA salmon kayak ngoles. Cuman teman aku ini yang beli, dia bilang dia beli jarumnya di apotik, tetap harus pakai jarum. Tapi si dokter Jat jual lagi DNA salmon cuman kayak larutannya sama kayak apa sih kayak suntikan tapi nggak ada suntik ya jadi temen aku make karena dia tuh bilang aku yang udah cocok jadi bingung hasil dia beli sekarang tuh dia tetap beli DNA salmonnya cuman nggak ada jarum ya jadi dokter Jat nggak nyiapin jarum cuman jarumnya tuh temen aku beli di apotik tuh Terus kalau kalau Maret 2024 ditarik, terus itu yang Oktober beli di mana itu? Itu lihat masih di ada. artikelnya Pak lihat di artikelnya Pak ternyata dia belinya di salah satu online shop bukan Gadeskin makanya itu yang dokter Jat ngomong belinya juga bukan di tempat saya kok bisa-bisanya itu di ya pertanyaan dokter Jat kok bisa-bisanya si Polda nerusin itu ke atas sedangkan kebanyakan dia nggak belinya di tempat saya itu coba di artikel dia nggak beli di tempatnya dokter Richard nggak ada yang DBO itu cuma Hmm. Reiki Vaping itu dokter itu tuh bikin tempelan itu Miss V. Jadi dia tuh menunjukin ini dipakainya di Miss V. Jadi nggak repacking dokternya cuma bilang kan ini saya bantu jualin ya. Tapi itu permasalahannya si dokter itu menuduh itu repacking nggak ada dia cuma bantu Reiki Vaping tuh dia tuh bilang banget kok ini saya kasih tempelan Miss V buat kalian tahu ini dipakainya di Miss V. Jadi nggak ada, aduh, udah aku udah kayak Astagfirullahaladzim, gitu deh, capek, Astagfirullahaladzim, kesel sih. Tenang, tenang, tenang. Tapi itu kalau diceritakan, kalau di apa diberikan penjelasan kepada polisi dan polisi itu mempunyai bukti, ya kan? Yang apa namanya menjelaskannya dengan bukti, dengan fakta, itu polisi juga akan ini kok. Makanya kan sebenarnya salah satu mungkin tidak ditahannya dia karena eh, pasti akan mendalami kan ini konsumennya bener nggak ya nggak sih konsumennya benar-benar pakai nggak atau nggak konsumen FOMO ya saya beli soalnya kebanyakan beli tapi nggak pakai sedangkan teman yang udah pakai nggak ngelapor karena cocok karena menurut aku tuh konsumen cuma beli FOMO gara-gara si dokter bilang ini langsung ikutan jadi ujung-ujungnya pingin ngarepin duit balik gitu loh
Pak. Menurut aku seperti itu ya tujuannya si konsumen itu. Oke. Karena yang ngerasain Oke. aja ngerasain tuh ini mahal tapi worth it gitu loh. Oh, iyalah kalau di resto, kalau di pinggir jalan ya murah, tapi kan masuk angin kan kalau di resto. Ini contoh ya, contoh kalau makanan ya. Kalau di resto kan ada musiknya, ada ini ya agak mahal dikit, tapi ya namanya juga sama, misalnya steak ya misalnya. Oke, ini ada Bang Deddy. Selamat malam Bang Deddy. Assalamualaikum, selamat malam Mister Z dan Selamat teman-teman. malam. Selamat malam. Menarik nih topik hari ini. Saya sudah mulai mengupdate juga Mister Z, tapi saya nggak mencatat sih karena nggak Ah, sangat menarik, tapi saya belum mencatat, tapi saya mengingat ya. yang saya lihat fakta-fakta tentang kasus ini, gitu Mister Z. Iya, ini kalau kalau mau yang lebih dalam-dalam, Bang Deddy bisa nanya-nanya. Ini ada buka buka kedok nih dari konsumen langsung, asli konsumen. Silakan. Ya, Ya, izin ya untuk buka kedok. Saya justru saya menyimak aja tadi yang disampaikan oleh buka kedok. Cuma fakta-fakta yang saya temukan justru bisa berbeda narasi kita jadinya. Kalau narasi saya terkait tentang kita sebut misalnya DNA Salmon dulu lah ya. Itu kan sudah ada fakta ya di Denny Sumargo. Dia kan sudah minta maaf terkait DNA Salmon itu. Ya kan? Nah, di situ kan ah, Denny Sumargo kan karyawannya beli. Ya, iya, nonton kan podcastnya? iya, Itu kan sudah tersebar tuh. Nah, jadi saya sampaikan faktanya ya, yang benar ya. Karena ini langsung dari Dr. Richard Lee langsung, bahkan dia sudah minta maaf dan BPOM sudah menarik produk itu. Jadi faktanya DNA Salmon itu kita di situ Denny Sumargo membawa produk itu lalu menunjukkan pada Dr. Richard. Ini dibeli oleh karyawan saya 1.500, diskon 700.000. Lalu Densu buka tuh stikernya, rupanya muncul merek lain Mister Z di situ. Lalu makanya Ribeskin. Richard minta maaf. Riber Skin Mister Z yang Dokter Reza pakai juga. Makanya nanti ini Kalau ya boleh Pak gimana Deddy tahu, gimana? di tahun sebelumnya di fit Dokter Tirta menjelaskan kok dia memang kerjasama sama Ribeskin. Sebelum ada huru hara sama Dokter Tirta ada kok di fitnya dia ngejelasin saya kerjasama dengan Ribeskin, dia ada Nah, ngejelasin. ya tapi itu kata Anda. Tapi kan faktanya yang pelakunya sendiri sudah minta maaf dan produknya Nggak sudah apa ditarik. saya Ini Pak, kan kita ada kok bicara di hukum. VT-nya DRL ada. Aku ada kok di VT DRL dia jelasin jadi saya kerjasama Ya sama Ribeskin itu ada yang kok. tanggal. Enggak, itu di sebelum Iya, ada pastilah semua. huru hara Doktif dia udah ngejelasin. Emang di Iya. awal kan dia ngomongnya begini, Itu tanggal tapi berapa? sebelum huru hara Doktif ada kok dia Iya di silakan. VT-nya jelasin, ada di VT-nya tuh dia Iya, jelasin dia kerjasama tanggal sama Ribeskin. Sebelum ada huru hara Doktif, tanggal sebelum ada huru berapa? Doktif tuh di Bulan 2024 bulan juga. bulan apa? Nanti saya kasih ya, saya ada kok. Bulan? Pokoknya saya ada kok. 2024 Kira-kira di aja. 25 Kira-kira. di April Mei pokoknya Kira-kira. sebelum reduktif dia udah ngejelasin Oke, di heeh. 2024 ya. Iya, Oke, sebelum saya dokter jelasin. udah. Nah, jadi saya jelaskan ya, kita bicara fakta. Itu kan anggaplah pertengahan tahun 2024. Sementara podcastnya Densu itu akhir atau sekitar bulan Desember 2024. Paham nggak? Ngerti nggak maksud saya ngomong gini? Paham, tapi Bapak juga harus Ya. tahu sebelum itu dia juga udah ngejelasin di Sarwenda. Ya Dia juga udah ngejelasin. ampun. Ngerti nggak? Kalau ini kita Tenang, bicara Deddy. hukum nih. Jadi jangan bicara Iya. hukum dulu ya. Ah. Kamu tahu aja. Ya, biasa aja, santai. Oke, kita Ya, ya. Iya, dia Jangan kan ini juga, dia kan saya kan tenang, tapi dia kan ini Mr. G. Oh, Bapak tuh Ya. kayak Saya kan nyudutin santai. karena saya udah lihat banget pas yang Iya. di Iya. April Mei itu. Kakak Bakur. Sabar. April Mei itu Kakak Bak- ada kok dia ngejelasin. Sabar. Sebentar lu di Oktober itu dia juga ngejelasin di tempatnya Sarwenda. Nah, kan Saya memang dia- kerja sama Ribeskin. Jangan diulang-ulang, Kap- Mbak. Saya sudah paham. Nggak, Iya, saya maksudnya paham. Anda tuh kayak menuduh dia tuh kayak menipu, padahal kagak. Nah, ini kita tuh narasi dibalas narasi, jangan kayak serang personal gitu. Soalnya Anda kayak Ini kan bilang bicara minta fakta. Ya, saya Saya kan juga nggak ada bicara kepentingan dengan fakta. siapapun di sini.
Saya juga bicara Ya udah, fakta. giliran saya. Ayo udah Mbak bicara dulu, cepat. Habis itu jangan ganggu saya habis ini ya. Silakan bicara dulu, saya Ya tunggu. dia tuh maksudnya bapak dia nggak Cepet. make, tapi terlihatnya so tahu di Densu itu Densu kan juga nggak up to date. Cuman kalau kita nih yang udah tahu Dokter Richard tuh karena dia edukasi juga bagus, dia tuh udah ngejelasin banget sebelum ada Doktif dia ngejelasin. Saya juga ngejelasin bahwa saya kerjasama Ribeskin ada kok di VT dia di TikTok sebelum ada Doktif ada di April Mei ada. Dan saya kasih tahu ada. Setelah itu dia diundang Oke. di podcast Sarwendah dia ngejelasin juga saya kerjasama dengan Ribeskin ada dia ngejelasin. Dan di Oke. Densu itu dia tuh ngejelasin lagi karena Densu nggak tahu. Dia minta maaf mungkin marketingnya berlebihan, tapi dia bilang saya ada kerjasamanya saya beli. Dia ngomong di situ. Oke, buka kedok, ditahan dulu. Sekarang buka kedok di mute. Coba saya mau dengarkan narasinya Bang Dedi. Nanti setelah Bang Dedi baru buka kedok lagi ya. Oke? Oke, silakan Bang Dedi. Apa yang ingin ditanyakan? Kalau ditanyakan sama ini, buka kedok, silakan. Oke, saya sih nggak mau bertanya, Mister Z. Saya bawa fakta aja, biar orang bisa nilai sendiri. Jadi ada faktanya di akhir tahun bulan Desember 2024, Dr. Richard ini sudah mengaku dan bahkan dia minta maaf, bahkan dibuka langsung di depan mata dia dan itu disaksikan oleh jutaan penonton di Indonesia ya di dalam suatu podcast yaitu Bang Denny Sumargo. Oke, jadi kalau dia pertengahan tahun 2024 dia ngomong seperti itu ya itu berarti dia belum ngaku, ya kan? Dia masih mengeles lah kalau menurut saya dia ngeles, tapi kan setelah itu kan begitu, setelah itu di akhir tahun dia mengakui itu dan dia minta maaf dan produknya sudah dicabut. Berarti dia dia mengakui kesalahannya sudah di dalam DNA Salmon itu produk orang lain yaitu Riberskin dan di Denny Sumargo dia tidak sebut kerjasama dengan ada kerjasama dengan Riberskin itu Mr. Z. Dia nggak sebut. Nah gitu ya. Nah, harganya 500.000 aslinya Mr. Z. Itu barang itu sekitar 500.000, tapi dia jual 1.500.000 pada saat itu diskon 700.000. Itu faktanya. Jadi masyarakat tuh silakan menilai sendiri ya. Gitu loh. Makanya saya tuh mau naik itu hanya mengamati aja gitu loh. Kan kita kan nggak ada kepentingan. Lalu soal DNA Salmon itu. Lalu masalah berikutnya terkait DNA Salmon adalah di situ kan itu kan termasuk obat Mr. Z, bukan kosmetik itu. Riberskin itu adalah jenis obat, makanya farmasi kan, dan itu dia kemas secara tidak steril. Kalau nggak salah tutupnya nggak ada, itu kan konferensi pers dari kepolisian. Makanya dia melanggar yang undang-undang konsumen juga kan terkait ada tadi dibacakan oleh Memahir tadi ya, itu pasal berapa larangan bagi pelaku usaha terkait misalnya produk farmasi, bagaimana penanganannya kan begitu. Jadi kalau menurut saya ini kan menurut kita nih kan ini bukan pengadilan. Kalau menurut saya sih pelanggarannya ada di situlah pelanggarannya kan itu kan obat jenis obat tapi dia bukan punya dia tapi diakui punya dia lalu juga nggak steril gitu loh. Makanya Nah menurut itu saya nggak dia steril mungkin dari kena di mana, situ. Bapak? Yang beli aja, yang beli Tunggu ada dulu. tutupnya loh. Tunggu dulu Yang Bu. beli ada tutupnya Buka. loh. Sabar. Nah saya kesel Gantian. banget ini sotoy banget Bapak Dedi ini. Bapak ini tuh nggak Kakak beli. sabar dulu, sabar Di Kak. Desember itu dia ngomong Sabar. kalau saya Jadi ada Buka kerjasamanya. dulu, Bu. Sabar dulu. jadi Buka. Iya. Sabar dulu. Sabar dulu Kak. Nanti Sabar ganti Maksudnya gitu jelas banget ganti-gantian. enggak. Yang Enggak. yang belinya Sabar di dulu, Gabus kakaknya itu jelas sabar. ada tutupnya. Tunggu dulu. Sabar. Nanti Sabar setelah dulu. Nanti abis Bang Dedi, nanti kakak gitu. Nanti abis kakak Bang Dedi gitu loh Kak. Kalau di sini sistemnya seperti itu. Jadi mendengarkan dulu, habis itu nanti Bang Dedi udah selesai, baru kakak gitu loh Kak. Di sini sistemnya gitu ya Kak. tapi Dia tuh nggak apa-apa. sotoy banget, sotoy. Saya kesel. Iya, saya iya, tahu iya. dari Aku Jangan paham, kesel. aku paham Kak. Kedok. Buka kedok. Biar saya. Buka kedok. Sabar. Tadi Bang Dedi, ini bukan pengadilan. Biarkan saja Bang Dedi bicara. Sudah selesai, sudah. Sekarang gantian kamu. Kalau kamu ngomong, nanti Dedi diam. Nah, kira-kira ini ya kalau Dedi tadi kan begini, sudah minta maaf, tidak diceritakan di Komalnya Densu. Ini masalahnya kan di Komalnya Densu, patokannya dari Dedi. Bahwa di Komalnya Densu tidak ada kok bilang kerjasama. Kemudian itu baru masalah DNA salmon.
Oke. Di komalnya Densu tidak ada kerjasama. Nah, nanti bagaimana penjelasan kamu terkait dengan komalnya Densu tadi? Begitu. Cukup ya? Cukup, Dedi? Sudah, cukup. Ada sedikit lagi Mister Z itu tadi dipotong Boleh, dia. silakan. Sedikit lagi nih. Ya. Jadi gini penutupnya ya. Jadi Mbak, kalau mau marah tuh jangan marah sama saya, marahlah sama polisi, ya gitu kan? Ya ampun. Nah, ini Oke, nih nih tunggu nih dulu. ini Nanti jadi saya yang menjelaskan. Saya menjelaskan. Lanjut dulu, Dedi, sebentar. Ya, Dedi, sedikit. Silakan. oke. Oke, jadi gini Mister Z, ini kan kita bisa bicara ini dari mana sih sumber informasinya kayak Mister Z juga kayak saya kan kita kan dari berita dari polisi langsung yang ngomong kayak gitu. Lalu Ya, saya ya. sampaikan, lalu salahnya saya di mana? Jadi kalau Mbak ini bilang penggiringan opini, dia ini sebenarnya bahaya. Kalau menurut saya ini bahaya sih orang ini dia nyerang personal. Dan saya cek VT-VT-nya Mister Z, mohon maaf ya. Kalau kita udah jelas lah, kita nggak berpihak kepada Richard Lee sama dokter detektif, kita bicara berdasarkan barang bukti yang ada. Tapi kalau saya lihat VT-VT-nya ini, dia kan menyerang dokter itu sebenarnya bukan urusan kita. Tapi maksud saya mau menunjukkan bukti kepada teman-teman sini, sebenarnya dia ini sudah nggak subjektif, sudah nggak bisa objektif. Dia pasti subjektif orangnya. Dia aja VT-VT-nya menyerang lawan. Oke. Kalau Enggak kita kan apa-apa, nggak ada, pendukung. kita objektif aja. Enggak. Iya, Ya, wajar. Namanya juga pendukung. Nah, silahkan ya, disikapi, Dedi. iya. Itu aja Hmm. sih ya. Nah, makanya saya menyikapi. Makanya saya sikapi dia, saya sampaikan fakta. Kalau dilihat dari narasinya, saya nggak mau Komal Mr. Zin juga tercemar kan, hanya mendengarkan satu Hmm. pihak, tapi itu pun datanya kurang kuat gitu. Makanya saya bawa fakta baru di bulan Desember, itulah Mr. Z pengakuan dan di dalam pengakuannya dia tidak bilang kok saya udah kerjasama dengan Riberskin. Dia langsung jangan gentleman diminta maaf kepada ini Denny Sumargo. Memang itu bukan produk dia, Oke. dia tempel produk orang lain. Oke. Demikian Mr. Z, terima Jangan kasih. pulang. Oke, makasih. Sekarang saya ke Buka. Jadi janji ya, diem ya, karena saya juga pengen tahu nih sebenarnya seperti apa. Silakan buka hati. Buka apa tadi? Buka kedok. Iya, Silakan. jadi polisi bilang tadi apa? Katanya itu nggak ada. Bisa lihat di artikel deh. Si Doktif itu buka di artikel. Doktif itu beli di mana? Bukan di Gadeskin. Buka deh. Aku juga shock gitu kan maksudnya dia beli itu DNA Salmon Oktober 2024 di tokonya bukan Gadeskin. Aku tuh ngecek dari Maret 2024 jelas dia udah nggak jual Gadeskin dan beberapa teman aku yang ini nggak kok ini steril. Jadi ada tutupnya, ada jarumnya. Jadi ditutupin sama bungkus Kemenkes. Itu ada banget dan aku bisa nunjukin itu videonya. Dan soal kenapa aku diisinya ini lebih ke Doktif, gini ya, dia itu menyerang produk orang lain, tapi ternyata produk dia overclaim. Hmm. Kedua, aku kasih tahu ya Mas Dedi ya, produk Kalau dia kalau ada. itu bukti, kalau itu bukti ada ya. Terus. Iya, produk yang nomor BPOM palsu juga ada. Aku kasih tahu itu udah aku serahin ke lawyernya Dokter Reza ada. Aku ada. Aku ngomong apa adanya. Oke. Jadi, maksudnya Oke. begini, jangan pernah dia ngejatuhin produk orang kalau produk dia sendiri ternyata juga banyak ininya. Aku lebih ke Doktif sama NM ya, karena di NM itu aku dikasih tahu itunya isinya memang dia niat meres dan aku lebih ke mereka berdua karena menurut aku jangan pernah ganggu orang kalau kamu nggak mau diganggu gitu loh. Itu kok dan jangan pernah ganggu kosmetik orang. Misalnya kayak Bunda Sela punya udah nyaman sama Viva. Ya Bunda cocok. Aku nggak pernah ngejelekin gitu ngerti sih. Jangan pernah ganggu produk orang. Pasti ada customer yang udah setia nih gitu loh. Dan untuk sekali lagi DNA Salmon itu jelas banget. Dia tuh udah ngejelasin di VT dia. Memang kan di awal dia bilang saya marketing berlebihan. Yang aku tangkep itu dia ngomongnya marketing berlebihan sih minta maaf. Tapi kedua itu dia ngomong kan si Densu kan bilang ini saya buka Ribeskin. Gue ada itunya, gue ada kerjasamanya dia bilang. Jadi dia nggak jelasin Ribeskin. Tapi karena si Densu udah buka, gue ada. Dan sebelumnya karena kenapa dia nggak jelasin? Karena dia sudah menjelaskan di VT-nya Sarwendah buka aja. Dia ngejelasin. Saya dipanggil BPOM. Memang itu kerjasama antara saya dengan Ribeskin gitu. Dan pada situ karena saya pengen menunjukkan teknologi luar, makanya saya ini ngasih tahu ternyata mungkin jarum itu nggak boleh. Ya udah saya ikutin apa kata BPOM. Maret tuh dicabut. Ada kok di Sarwendah di Oktober tuh dijelasin. Terus sebelumnya di VT di TikTok ada juga dia jelasin. Memang dia bilang mungkin marketing saya berlebihan. Tapi ada dijelasin. Ini saya kerjasama dengan Ribeskin ada di VT-VT dia ada. Di VT-VT dia ada. Jelasin Oke. semuanya ada. Ada Oke. semuanya. Oke. Ada. Sabar dulu. Saya juga mau bertanya sama Buka. Kalau masalah itu, masalah pembuktian, apakah ada kerjasama atau tidak, itu kan Dokter Richard Lee yang bisa menunjukkan ke apa namanya proses penyidikan ya.
Itu kalau memang ada kan ditunjukkan ini loh kerjasamanya. Bukan seperti Nikita Mirjani bilang apa namanya itu endorse tapi nggak bisa nunjukin ya. Kalau misalnya Richard Lee bisa nunjukin berarti satu sudah ini. Kemudian terkait dengan ini Bu, ada tutupnya yang nggak ada. Tutupnya nggak ada. Ini kalau dokter bilang itu tutupnya nggak ada, nah kita juga harus buktikan itu kan. Kita lihat tutupnya ada di mana gitu loh. Kalau Ya. yang ibu beli ada tutupnya nggak? Ada itu pokoknya nanti dikasih bungkusnya tuh putih. Jadi nanti ada kotaknya. Kotaknya tuh kayak tempat suntikan cairannya itu. Nanti si jarumnya tuh dikasih yang ini loh, ada putihnya gitu. Jadi kayak ada dia kasih tahu tata cara pemakaiannya ada banget. Jadi dibagi dua gitu. Jadi yang si apa buat cairannya itu ditaruh di kotak pink, satu lagi yang itu jarumnya tuh ditaruh di ada itunya ditaruh di ini di apa sih? Putih gitu deh pokoknya depannya ada tata cara pemakaiannya gitu ada lengkap banget dan buka di artikel di Dokter itu belinya di platform lain loh. Sumpah aku pikir juga dia bisa ngomong gitu karena buka aja di artikel dia belinya di platform lain. Itu makanya dari awal kita ngomong ini belinya aja bukan di platform saya. Dia mention gitu kan. Iya karena aku buka di ada dijelasin. Bukan. Nah, makanya kenapa dokter itu ngomong kalau emang gitu kan biasanya gini kalau misalnya ada customer komplain biasanya kita ada unboxing video kan. Jadi kalau misalnya ini kan kita bisa nunjukin nih unboxing. Sedangkan ada unboxing teman aku dan aku juga ada nih. Aku ada itunya apa sih kertasnya tuh ada, kertasnya tuh ada. Jadi jarumnya itu ada, dibungkusnya tuh ada. Rapi, nggak seperti yang diomongin. Makanya kenapa Oke, ngefek di muka. oke. Aku sini ngebagiin produk ya. Kalau di isu apa aku nggak ikutan. Cuman kalau produk bagus banget, nggak ada yang namanya dia nipu, nggak ada sama sekali dia mau nipu. Aku Oke, sebagai customer itu dari sisi buka kedok. Itu nggak apa-apa. Itu sah-sah saja ya teman-teman ya kita bukan dari bukan sedang mengadili. Kita hanya mau tahu bagaimana sih sebenarnya prosesnya. Tapi tadi saya mendengar bahwa itu produk sebenarnya sudah ditarik gitu ya. Sudah ditarik bulan berapa tadi ya? kalau kata dokter Maret sih dia bilangnya pas itu Maret 2024. Oke, Maret 2024. Nah, kalau dok, kalau ini pembahasannya di bulan apa tadi? Oktober itu dapatnya dari mana? Dia Enggak, tuh kan gini Pak, ada yang kita resell, ada yang kita customer nih jual lagi, punya toko, dia ngejual lagi. oh ya 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 ya, Buka paham di paham buka paham. di Berarti di artikel deh, hmm, si dokter itu beli pokoknya dia tuh beli white tomato sama itu buka deh, dia belinya di tempat lain. Tapi kalau yang Reiki Viping dia beli Gada Skin, cuma Reiki Viping itu pokoknya dokter pada jelasin, itu saya kasih label Miss V supaya kasih tahu ini buat Miss V. Dia nggak repack, dia memang cerita saya mau bantu jual, tapi ini saya kasih label ini Miss V. Jadi penggunanya di V. Nggak ada repacking. Aku kan karena V, pengguna jadi tahu banget gimana. V itu apa V? Si bapak pakai nanya lagi. Muka. Lu kan ini cerita skincare. Miss V buat wanita, Miss V wanita. Oh, oke 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 oke. Oke. Lah, ini berarti sudah lain lagi produknya nih. Iya, cabutnya emang Maret, Pak Dedi. Cabutnya emang Maret. Makanya sejak Maret tuh dia udah nggak jual lagi tuh Dana Salmon. Tapi yang Oktober itu Doktif buka di artikel deh. Aduh, kok Doktif itu artikelnya. Doktif tuh beli di platform lain. Itu dia. Kenapa beli di Salah, platform? salah, bukan itu maksud saya. Jangan apa membelokkan maksud saya. Bukan itu maksud saya ya. Tadi saya Blokir. jelaskan. Bagaimana? Maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya, Bang Deddy. Maksudnya gimana? Nah, oke, saya mau Anu, nyampaikan dua hal. buka kedok, di mute dulu ya, buka kedok ya, sebentar aja biar. Silakan Deddy. Ya, dua hal. Pertama, yang barusan saya typing itu Mr. Z, Rebirth Skin. Itu kan kita kan bahas masa Dr. Reza kan, soal glowing booster cell kan, di mana di situ adalah produk Rebirth Skin kan. Nah, itu kan kita sama-sama tahu Dr. Reza sejak bulan Mei 2024 kan nggak pernah terjual lagi, ya kan. Nah, kita dapat informasi dari BPOM kan, bahwa BPOM kan Rebirth Skin itu tahun 2024 awal kan sudah mencabut izin edar produk itu karena itu merupakan obat bukan kosmetik kan gitu kan. Cuma masalahnya dia rilisnya di November 2024 kan gitu. Kemarin kan masih ingat ya? Rebirth Skin, tanda itu Rebirth Skin. Nah, Dr. Richard ini menggunakan Rebirth Skin ini lalu dia ganti dengan mereknya dia. Nah, gitu. Sementara jadi gini menurut saya
Kesalahannya jadi dua, Mister Z. Pertama, karena itu obat, ya ini dari polisi ya. Jadi kalau mau marah, marah sama polisi, jangan sama saya. Ini kita kan apa polisi sampaikan. Nah, dia bilang itu nggak steril, ya kan gitu kan, nggak ada tutupnya. Itu yang kita dengar, oke? Ya, karena itu kan produk farmasi. Itu satu, jadi melanggar, kan gitu. Undang-undang perlindungan konsumen, melanggar undang-undang kesehatan, oke? Lalu kalau saya pikir dia melanggar undang-undang perlindungan konsumen juga memang terkait itu, Mas Rizky. Karena gini, produk itu kan udah dicabut izin edarnya, Riberskin itu, Mr. Z. Tapi dia jual sampai Desember 2024 masih merek dia ya, dia pakai merek dia soalnya kan, masih dijual dia. Sementara produk Riberskin itu udah nggak boleh dijual lagi. Jadi bertimpa-timpa kalau menurut saya kesalahan dia karena dia mengambil produk itu, ditempel produk dia lagi kan, apalagi Riberskin kalau nuntut juga Mr. Z, lebih kena lagi dia kan. Nah, kalau masalah nomor dua itu pertama. Kedua, kalau kita beranalogi, misalnya Sunlight sabun cuci piring, distributor resmi misalnya A, tapi Mr. Z beli Sunlight ini bukan di distributor, belinya di emperan jalan, ada orang nawarkan Sunlight, beli Pak Sunlight saya, oke, saya beli. Nah, ketika Sunlight ini komposisinya merusak misalnya kan, tangan Mr. Z apa segala macam, pertanyaan saya, yang bertanggung jawab siapa? Si penjual yang menjual tadi, ini barangnya nggak expired nih, si penjual yang di kaki 5 tadi, atau pabriknya yang bertanggung jawab, Mr. Z. Karena Mr. Z nggak belinya di pabrik, belinya nggak di distributor, tapi belinya di kaki 5, ada orang nawarin. Nah itu coba secara logika pastilah yang bertanggung jawab tetap produsennya. Karena masalah komposisi itu bukan penjual. Jadi walaupun dia beli dimanapun, selama itu mereknya terdaftar atas nama PT Unilever, ya Unilever lah yang bertanggung jawab terkait tentang komposisinya, karena dia produsen pabrik yang memproduksi barang itu. Nah, saya kalau dalam kasus Dr. Richard ya gitu juga. Yang merek itu kan atas nama Dr. Richard Lee, mau dibeli dimanapun, ya itu kan nggak ada masalah gitu loh, ya kan? Kecuali produknya bajakan ya Mr. Z ya, Sunlight bajakan, ternyata bukan Unilever yang memproduksi. Nah, gitu loh, terkait Dr. Richard kan gitu juga. Kalau misalnya dia bajakan, bukan punya Dr. Richard, tapi dia dibajak, dipalsukan, ya itu berarti bukan Dr. Richard bertanggung jawab. Sesimpel itu, Mr. Z. Cuma itu aja yang mau saya sampaikan. Silakan. Oke. Ini sekarang dari saya ya. Dari saya ya, teman-teman ya. Kalau tadi aku yang beli sabun Sunlight, kalau saya menggunakan tanganku rusak, tanganku rusak, artinya aku konsumen. Betul itu. Aku konsumen. Aku menggunakan tanganku rusak. Aku keberatan atas produk itu karena aku menggunakan. Itu yang dimaksud dengan undang-undang konsumen. Itu kalau membeli di pinggir jalan sesuai analogi Dedi. Nah sekarang kalau kaitannya dengan undang-undang konsumen ada prosedurnya. Apa itu? Makanya di produk-produk itu ada tulisannya customer service, mengkomunikasikan dengan pabriknya lah yang memproduksi itu, bertanya di situ, ini aku ada ini. Karena di undang-undang konsumen itu juga ada perlindungan konsumennya. Apakah ini mau dilanjutkan ke proses hukum ataukah mau dibicarakan dengan ganti kerugian dan sebagainya, itu semua ada gitu. Tetapi kalau undang-undang kesehatan terkait dengan Sunlight, karena Sunlight bukan bagian daripada itu tadi contohnya, pasti ya saya tidak masuk di situ. Kalau kaitannya dengan rusak tangan saya tadi yang dicontohkan, pastilah saya juga akan menuntut ke pabriknya karena saya sebagai konsumen. Begitu Bang Dedi. Mungkin Sela mau nambahin, silakan Sela, waktunya gantian ya. Sela, waktumu 1 menit. Jadi kalau misalkan itu kan yang dijual Dokter Raja Gladys itu, Bang Dedi kan DNA Salmon itu sama ya, sama yang kayak punya Dokter Richard Lee ya. Kalau aku perhatikan dari aku mengikuti kasus ini sampai sekarang itu emang satu pabrik, makanya kan yang satu punya Dokter Raja Gladys, yang satu lagi punya Dokter Richard Lee, begitu loh. Makanya yang sering dibawa sama NM itu. Makanya kesimpulan aku dari pertama persidangan dan dari pertama viral kasusnya Doktip ini sama. Jadi
misalkan gini, aku kasih contoh. Bang Dedi ini bosnya. Aku punya klinik dan Mr. G punya klinik. Jadi aku beli di tempat Bang Dedi ya produknya ini. Padahal produk ini punya Bang Dedi, tapi aku pakai sampel atas namaku, Mr. G pakai sampel namanya Mr. G seperti itu. Makanya kan yang dikukuhkan sama NM adalah ini loh produk DNA salmon gitu. Sebenarnya kan kalau di Indonesia itu kan tidak boleh karena ada jarum suntiknya. Seperti itu loh Bang Dedi. Itu yang mungkin yang dimaksud sih kakaknya ini. Tapi kalau di luar negeri sebenarnya kan DNA salmon itu kan milik orang Korea ya, dari produk Korea di apa dibawalah ke Indonesia. Karena di Indonesia itu kan memang tidak boleh jarum suntik itu disalahgunakan seperti itu. Contoh nih kayak misalkan kita untuk di klinik, kalau mau beli jarum suntik itu kan harus ada surat dokter. Harus ada surat izin dari dokter kan Pak, makanya nggak sembarangan. Itulah Bang Dedi kenapa Nikita Mirjani itu kekeh sama produk DNA salmon yang dibawa sama Nikita Mirjani gitu. Jadi satu produk tapi dua yang jualan itu dua orang gitu loh. Gitu Oke, loh Bang waktu Dedi. habis. Waktu habis. Nah, itu Waktu Sob. habis. Oke. Sekarang ke ke Mbak Buka. Menurut aku mau dengar pelan tapi coba urutkan ceritanya seperti apa. Tapi pelan ya. Oke, silakan. Jadi kalau soal DNA salmon pokoknya Maret itu kan dicabut. Nah, tapi kan ada nih penjual-penjual yang beli terus ngejualin. Pokoknya di artikel itu Doktif tuh belinya di bukan di Gadeskin, di Gadeskinnya udah bener-bener nggak ada. Aku tuh maksudnya gini loh, jadi sometimes itu ketika kita beli yang di platform resmi sama nggak resmi, itu pengemasannya agak beda. Kalau Dr. Richard tuh bener-bener dia ada kasih kayak ucapan rapi. Kalau nanti misalnya aku kadang pernah kan beli juga di tempat lain, itu pengemasannya ada yang kurang. Nah, di situ Dr. Richard mempermasalahkan, di situ gitu loh maksudnya. Memang kalau pada bilang itu kan tetap aja produknya si Dokter Richard kan Athena, cuman di sini waktu itu bilang kalau di gue tuh pokoknya kalau di Gadeskin gue tuh ada sih tadi tutupnya tuh ada. Nah mungkin takut Dokter Richard kalau belinya di tempat lain hilang ini loh tutupnya hilang, karena aku juga kalau belinya kadang-kadang nggak di platform resmi suka nggak lengkap gitu loh, suka nggak lengkap. Makanya cuman kan karena pas itu mungkin lagi habis jadi kita beli di platform nggak resmi. Mungkin bener memang sama-sama Athena sama-sama ya kan, cuman setahu aku tuh dokter itu mempermasalahkan kalau di gue ada tutupnya, gue ada jarumnya. Mungkin takutnya Dokter Richard di tempat yang platform nggak resmi itu nggak di apa kayak ini loh apa sih kayak suntiknya hilang gitu loh, karena biasanya memang ada di Gadeskin dan Dokter itu sekali jual Maret. Saya itu di platformnya udah nggak ada lagi. Kalau mungkin rilisnya November, tapi aku lihat banget kok di itunya udah nggak ada di Gadeskinnya. Aku cek sih di Gadeskinnya udah nggak ada. Bahkan yang WT aja tuh udah dicabut sama Bepom, dia langsung stop nggak jual lagi. Tapi mungkin di resellernya yang masih jual, resellernya masih jual. Itu takutnya dokter jatuh ketika kita belinya di bukan reseller ya, dokter itu nggak punya reseller. Cuma kan ada beberapa yang banyak beli, takutnya tuh pengemasannya nggak serapi yang di dia, makanya kayak gini jadinya ada narasi nggak ada tutupnya, nggak ada jarumnya, padahal sebenarnya kalau kita beli di platform Unlimited ada tutupnya, semuanya tuh rapi, ada. Makanya terjadi kan Oke. kata pas cek bukan di bukan di Google itu si dokter tuh belinya Oh nggak iya. di platform resmi, makanya tutupnya dibilangnya nggak ada kan, karena dia belinya jadi ada kemungkinan itu tuh karena di packaging yang nggak rapi jadinya begitu tutupnya hilang, padahal sebenarnya beli di platform resminya si dokter Richard ada. Dan dia terkali pokoknya dokter Richard tuh orangnya patuh, kalau misalnya di Bepom bilang cabut dia nggak jual lagi. Aku cek banget kok di Gadeskin, belinya di Gadeskin ya, jangan di dia nggak punya reseller Gadeskin. Kamu kok bicaranya cepet. Kamu aslinya mana sih? Aslinya orang Bukit Tinggi, cuman aku tuh juga ada Oh. sainsnya. Aku tuh Oh iya, cuman iya. gini ya, aku tuh mungkin emang jarang doktif karena menurut gini loh Pak, jangan pernah mengganggu produk orang lain kalau produk kita masih kurang. Aku gitu aja sesimpel, dan dia mulai nyerang pribadi kan, makanya aku mulai kayak gitu. Dia nyerang SIP, padahal ternyata SIP dia ternyata pas dicek udah expired 2025.
Ya kan nyerang pribadi kan tuh bagi cewek jadi kesel ya, bukan aku gimana ya, menurut aku udah lah stop, ini kan lagi bencana, kita fokus dulu yuk, jangan jangan ninggin dirimu mulu gitu loh. Tapi dia menyerang mulu nih, kesel nggak? Aku sebagai pengguna DRL kesel, aku juga pakai punya dokter Reza, punya SS juga, dokter Andres, pakai semuanya bagus, nggak ada yang nggak bagus. Jadi kalau dibilang aku subjektif, enggak juga. Aku pakai dulu, makanya aku bisa komen. Kalau enggak, aku juga nggak berani komen. Aku nggak berani jadi saksi, karena aku udah pakai dulu semuanya. Oke, oke. Saya sebenarnya pengen ini ada dokter Janet naik supaya tuh apa namanya. Tapi oke lah. Sebenarnya masuk akal sih ya. Masuk akal gini. Kalau aku beli rokok di Indomart itu rokoknya pasti pasti ter ini rokok saya ya, pasti tertutup lah ada kemasannya. Tapi kalau aku beli rokok di pinggir jalan pasti sudah dibuka lah, hilang satu lah. Ini contohnya seperti itu. Tapi nggak masalah buat saya ya teman-teman ya. Begini, kalau saya sudah tahu seperti ini, urut-urutannya itu, aku yakin kok itu ada jawabannya semua gitu loh. Bukan terus telak bahwa apa yang diomongkan oleh oleh Doktip itu benar semua juga enggak juga sih.